Baik penumpang ataupun kru United Airlines 823, mereka tidak pernah tiba ke tujuannya. Rincian persis tentang apa yang terjadi di penerbangan itu tetap menjadi misteri. Hingga hari ini banyak penyelidikan dilakukan, namun mungkin penyebab tragedinya tidak akan pernah dapat dipecahkan secara pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Ketemu lagi sama Tamara Delv. Di video kali ini, sejarah penerbangan United Airlines 823 akan dibahas, di mana tragedi ini tetap menjadi misteri hingga saat ini. Pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan United Airlines 823 adalah sebuah Vickers Viscount 745D yang diproduksi 14 November 1995. Dan pada saat tragedinya terjadi, pesawat itu telah mengumpulkan 23.804 total jam terbang. Vickers Viscount itu sendiri adalah pesawat pertama yang diproduksi di Inggris pada tahun 1953 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kebutuhan akan pesawat militer berkurang dan pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk mengembangkan perjalanan udara bagi penumpang. Dengan pemikiran itulah pesawat Vickers Viscount dirancang. Ini adalah pesawat pertama yang ditenagai oleh mesin turboprop dan dirancang untuk membawa jumlah penumpang yang relatif kecil atau sedikit pada penerbangan jarak pendek terjadwal. Lalu bagaimana dengan penerbangan United Airlines 823 yang tetap menjadi misteri hingga saat ini? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 9 Juli 1964, United Airlines 823 terjadwal untuk terbang dari Bandara Internasional Philadelphia menuju ke Bandara Internasional Huntsville di Alabama dengan dua pemberhentian, yaitu di Washington DC dan Bandara Knoxville. Penerbangan 823 ini menggunakan Vickers Viscount 745D. United Airlines 823 berangkat dari Philadelphia pada pukul 15:13 sore waktu setempat, kemudian mendarat di Washington pada pukul 15:54 sore waktu setempat. Tidak ada keanehan yang dilaporkan oleh kru penerbangan 823. Tidak ada juga perbaikan yang dilakukan pada pesawat Vickers Viscount setelah pesawatnya tiba di Washington. Hingga kemudian, pesawat itu kembali lagi terjadwal untuk terbang menuju ke Bandara Knoxville. Pesawat Vickers Viscount itu berangkat dari Washington pada pukul 16:36 sore waktu setempat dengan perkiraan tiba di Bandara Knoxville pada pukul 18:13 sore waktu setempat. Di dalam pesawat terdapat total 39 orang yang terdiri dari 4 kru pesawat dan 35 orang penumpang. Penerbangan dari Washington normal hingga kemudian pesawat mulai mendekati Bandara Knoxville. Saat itulah kemudian pilot berkomunikasi dengan ATC. Pilot juga menyampaikan kepada ATC bahwa kemungkinan pesawat Vickers Viscount itu akan tiba di bandara tujuannya pada pukul 18:21 malam waktu setempat. Penerbangan saat itu normal, cuaca juga cerah, tidak ada laporan emergensi dari kedua pilotnya. 1 menit setelah menyampaikan informasi ketibaan kepada ATC, kemudian pilot menyampaikan izin untuk turun ketinggian. Izin diberikan oleh ATC dan pesawat diminta turun ke ketinggian 8.000 kaki. 3 menit setelah meminta izin untuk turun ketinggian, kemudian pilot meminta izin untuk membatalkan IFR atau Instrument Flight Rules. Lalu kemudian disetujui oleh ATC dan berikutnya ATC mengatakan akan menyerahkan kendali dari penerbangan 823 ke Knoxville Approach Control. Dan pernyataan itu dijawab oleh pilot dari United Airlines dengan mengatakan iya, tapi ternyata jawaban itu adalah transmisi terakhir. Tiba-tiba saja radar ATC menunjukkan bahwa pesawat itu telah hilang sekitar pukul 18:13 sore waktu setempat. Setelah memberi waktu beberapa saat, ATC kemudian menghubungi penerbangan 823 namun tidak ada jawaban. ATC memberi waktu lagi beberapa saat, kemudian kembali lagi mencoba menghubungi penerbangan 823 tapi tetap tidak ada respon. Tidak lama kemudian, ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka melihat sebuah pesawat terbang rendah. Kira-kira ketinggiannya adalah antara 200 kaki hingga 500 kaki. Laporan dari ATC menyatakan bahwa pesawat itu sepertinya telah keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya.
Kemudian kesaksian dari orang yang berada di sekitar penerbangan 823 melaporkan juga mendengar bunyi deru mesin yang sangat kencang dengan jarak pesawat yang rendah. Ada juga yang menyebutkan mereka melihat kilatan warna merah di bagian sayap pesawat, dan sebagian lagi saksi menyebutkan bahwa mereka seperti melihat bintik-bintik berwarna coklat di bagian badan pesawat seperti sesuatu yang terbakar. Tapi kemudian ada juga beberapa saksi yang melaporkan bahwa mereka melihat seorang penumpang jatuh dari pesawat, hingga beberapa saat setelahnya mereka masih menyaksikan ketika hidung pesawat naik, kemudian sayap sebelah kirinya turun. Beberapa detik kemudian hidung pesawat itu turun lalu menghantam lereng gunung. Setelah pesawat itu menabrak lereng gunung, kemungkinan karena tumpahan bahan bakar yang akhirnya menyebabkan ledakan sangat besar disusul dengan kobaran api yang terus membumbung tinggi. Pesawat itu diperkirakan jatuh sekitar pukul 18:15 sore waktu setempat, dan kecelakaan itu terjadi di ketinggian sekitar 1.400 kaki. Cuaca cerah tanpa laporan emergensi. Para penduduk yang berada di sekitar lokasi kecelakaan langsung melihat bagaimana kondisi pesawat itu terbakar. Selain orang-orang di sekitar yang berkumpul, kemudian beberapa saat setelahnya polisi dan layanan kedaruratan tiba. Beberapa saat setelah pesawat itu jatuh dan terbakar, layanan kedaruratan ini sempat dibuat bingung pesawat apa yang sebenarnya jatuh karena livery operator pesawatnya bahkan sudah tidak bisa dikenali lagi. Setelah kemudian berkoordinasi dengan pihak berwenang, mereka baru mengetahui bahwa pesawat United Airlines dengan nomor penerbangan 823 telah jatuh. Meskipun layanan kedaruratan tiba tepat waktu dan langsung berupaya untuk memadamkan api, tapi mereka akhirnya harus menelan kekecewaan setelah mengetahui 39 orang penumpang di dalam pesawat itu meninggal dunia. 38 orang dinyatakan meninggal dunia karena pesawat itu jatuh dan terbakar, sementara 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal karena dampak tumbukan. Kemungkinan ia adalah penumpang yang jatuh dari atas pesawat. Pesawat Vickers Viscount itu jelas hancur berkeping-keping. Bahkan saat itu hanya sedikit sekali bagian-bagian yang bisa dikenali sebagai bagian dari pesawat. Selama beberapa hari, puing-puing pesawat itu tersebar dengan jarak 2,5 kilometer. Ratusan orang bekerja siang dan malam di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka terdiri dari polisi, biro investigasi masyarakat, dan investigasi independen. Sementara itu, jenazah-jenazah korban yang ditemukan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan forensik agar tim investigasi dapat menentukan juga penyebab dari jatuhnya penerbangan 823. Orang-orang yang bekerja siang dan malam di lokasi kecelakaan untuk dapat menentukan penyebab dari jatuhnya penerbangan itu juga sampai kelelahan dan meminta bantuan dari salah seorang warga yang tinggal di situ agar rumahnya bisa digunakan. Untuk menentukan penyebab jatuhnya penerbangan itu benar-benar sebuah hal yang melelahkan. Bahkan penyelidikan juga terhambat karena black box di penerbangan itu hangus terbakar. Menurut tim investigasi, kejadian hangusnya black box itu baru pertama kali terjadi pada penerbangan 823. Sehingga kemudian investigasi berjalan cukup lama. Untuk mengungkap apa yang terjadi, salah satu yang dilakukan oleh tim investigasi adalah menyelidiki siapa sebenarnya 2 pilot yang menerbangkan pesawat Vickers Viscount itu. Kaptennya diketahui bernama Oliver E. Sabatke, berusia 41 tahun. Beliau memiliki banyak pengalaman terbang, termasuk berhasil melakukan pendaratan darurat di pesawat militer selama perang. Kemudian first officer-nya diketahui bernama Charles L. Young, 37 tahun. Beliau memiliki 7.715 total jam terbang dan setidaknya 2.100 total jam terbang pada pesawat Vickers Viscount. Keduanya baru lulus ujian tes medis, memiliki waktu istirahat yang cukup dan merupakan pilot yang cakap dan juga dihormati. Tidak ada yang aneh dari data kedua pilot. Lantas kemudian penyelidikan kembali dilanjutkan. Karena saat itu laporan cuaca cerah, kemudian tidak ada deklarasi Mayday, tidak ada kondisi darurat yang juga dilaporkan oleh pilot pada ATC, maka tim investigasi mengalami kebuntuan mengenai apa yang menjadi penyebab dari tragedi itu. Namun setelah melakukan penyelidikan, memintai keterangan-keterangan dari saksi, investigator dapat menyusun narasi parsial. Mereka menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh api di dalam pesawat. Kemungkinan api awalnya berasal dari kabin penumpang.
Tampaknya api telah berkembang dengan sangat cepat. Nah, diduga karena kru dan juga penumpang hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk bereaksi dengan kondisi peralatan pemadam kebakaran yang kurang memadai sehingga kemudian kebakaran tidak bisa dihindari. Nah, kemungkinan adanya upaya untuk memadamkan api karena diduga salah seorang kru kokpit akhirnya keluar membawa alat pemadam kebakaran dan berusaha untuk memadamkan api di bagian kabin penumpang. Namun, upaya untuk memadamkan api itu tidak berhasil. Selain ada dugaan bahwa kru kokpit keluar untuk memadamkan api, mereka juga melihat adanya tanda-tanda upaya lain dari kru pesawat. Seperti tekanan di pesawat telah diturunkan, jendela kokpit telah dibuka, dan alat pemadam kebakaran di ruang kargo telah diaktifkan oleh kru. Padahal kemungkinan besarnya kebakaran itu tidak terjadi di ruang kargo. Tindakan untuk mengaktifkan pemadam kebakaran di kargo ini sebenarnya bukanlah protokol yang seharusnya. Tapi kemudian penyelidik menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya putus asa untuk mengeluarkan asap atau memperbaiki situasi. Laporan akhir menyatakan kemungkinan bahwa situasi di dalam pesawat menjadi sangat serius. Bahkan daftar checklist tidak menunjukkan atau tidak membantu tindakan apa yang harus dilakukan ketika api terus berkembang di dalam penerbangan. Kru penerbangan 823 mungkin telah kewalahan di dalam penerbangannya dengan asap dan juga api. Tapi tidak ada petunjuk bahwa pesawat itu telah mengalami kerusakan di dalam penerbangan atau bahkan sebelum penerbangan 823. Selain penyebab kenapa kebakaran itu bisa terjadi di dalam pesawat, hal yang lebih sulit diselidiki adalah kenapa salah seorang penumpang bisa lompat dari pesawat dalam kondisi pesawat yang sedang terbang. Penumpang ini sudah sangat sulit untuk diidentifikasi setelah ia lompat dari pesawat. Namun, diketahui bahwa penumpang ini adalah seorang pengacara. Pengacara ini dikenal sebagai orang yang takut dengan penerbangan. Bahkan ia pernah mengatakan kepada teman-temannya di setiap penerbangannya ia selalu memastikan untuk duduk di dekat pintu darurat. Dia lebih memilih untuk melompat dari pesawat jika terjadi sesuatu yang buruk dibanding menunggu kematiannya di dalam pesawat. Terlepas dari kenapa pesawat itu bisa terbakar, kemudian kenapa juga seorang penumpang bisa lompat dan beberapa saat setelahnya pesawat menabrak lereng gunung, tim investigasi terus berupaya untuk menentukan sumber api dari penerbangan itu. Awalnya ada dugaan mengenai cairan hidrolik yang bocor atau kemungkinan baterai juga yang tiba-tiba saja konslet dan segala macam teknis di dalam penerbangan, tapi itu semua tidak terbukti. Ada juga dugaan mengenai bocornya oksigen, tapi kebocoran oksigen ini juga tidak terbukti. Hingga kemudian ada satu lagi kemungkinan, yaitu barang yang dibawa oleh penumpang yang mungkin secara sengaja ataupun tidak telah membuat percikan api terjadi di dalam penerbangan. Tapi kembali lagi tim investigasi tidak bisa membuktikan apakah hal itu menjadi penyebab kebakaran dan tragedi penerbangan 823. Meskipun tidak dapat menentukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam penerbangan itu dan dari mana sumber apinya berasal, tim investigasi tetap memberikan rekomendasi. Salah satunya adalah sistem pada black box. Black box harus dirancang untuk lebih tahan di suhu panas. Kemudian tim investigasi juga memberikan rekomendasi agar setiap pesawat diberikan alat pemadam kebakaran yang lebih lengkap lagi. Tim investigasi NTSB kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan penerbangan United Airlines 823 adalah kebakaran dalam pesawat yang tidak dapat dikendalikan, yang kemudian juga tidak diketahui asalnya, tapi diduga terjadi di bagian badan pesawat, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya kendali pesawat. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan United Airlines 823. Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Terima kasih kamu udah nonton. Kalian juga boleh banget komentar di bawah sini dan kita diskusi mengenai apa sih dugaan penyebab atau kemungkinan penyebab dari tragedi United Airlines 823, karena sampai saat ini masih ada beberapa pihak yang terus melakukan penyelidikan. Ada juga banyak teori-teori konspirasi yang berkembang di luar sana karena sepertinya mustahil tiba-tiba saja sebuah pesawat ini terbakar tapi tidak ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi terakhir sama ATC semuanya normal, tidak ada deklarasi emergensi dari kedua pilotnya. Kalian boleh komen di sini dan diskusi bareng sama aku ya. Jangan lupa di subscribe, di nyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.